Selamat pagi adik-adik semuanya. Kembali kita bertemu secara virtual ya. Hari ini tanggal 13 Oktober 2021, pertemuan kita yang keempat ya. Mirip dengan pertemuan minggu lalu. Kalau minggu lalu kita bicara pengujian dua kelompok sampel yang berpasangan dan independen. Nah, sekarang yang lebih dari dua kelompok gitu ya. Saya cek file tugas adik, ada yang membuat 3 kelompok, 4 kelompok ya yang berpasangan independen, luar biasa ya. Semua sudah sesuai dengan ekspektasi saya dan juga silabus ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, saya coba random aja ya. Saya minta kelompok 4 ya. Kelompok 4, siapa kelompok 4? Ada perwakilannya yang bisa menampilkan langsung ya ke SPSS, karena ini aplikasi analisis kuantitatif, jadi aplikasikan softwarenya langsung di software SPSS, tidak perlu yang di Excel, yang tidak perlu yang manual ya. Yang kelompok 4 coba yang dua kelompok, maaf, yang lebih dari dua kelompok sampel berpasangan ya. Yang dipakai adalah uji Friedman ya. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Di sini saya, perwakilan dari kelompok 4, akan menjelaskan mengenai jika sampel berpasangan. Jadi di sini kami buat kasus perusahaan sepatu Adios ingin meluncurkan 4 jenis sepatu dengan nama sepatu A, sepatu B, sepatu C, dan sepatu D. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat sepatu tersebut, 10 orang sampel diminta untuk memakai 4 jenis sepatu tersebut. Kemudian memberikan penilaian terhadap masing-masing sepatu. Tiap-tiap nilai yang diberikan ditentukan dari antara 0 sampai dengan 100. Berikut datanya. Adapun hipotesis yang kami gunakan yaitu hipotesis nolnya, tidak ada perbedaan di antara 4 jenis sepatu tersebut, atau keempat jenis sepatu mempunyai penilaian yang sama. Dan hipotesis satunya, terdapat perbedaan antara jenis sepatu dan sekurang-kurangnya satu jenis sepatu mendapat penilaian yang lebih besar daripada jenis sepatu yang lainnya. Sini kita lihat di variable view, kita buat nama variabelnya yaitu sepatu A, sepatu B, C, dan D. Di sini karena tidak ada data yang mengandung desimal, kita nolkan desimalnya. Dan labelnya sepatu A, sepatu B, D. Lalu measure-nya kita scale. Lalu kita akan masukkan datanya. Kita bisa copy dari Excel. Lalu kita akan mulai menguji Friedman. Kita akan analyze, non-parametric test, legacy dialog, K related sample. Kita masukkan semua. Kita tes variabel, statistiknya kita centang, deskriptif dan quartiles-nya. Continue. Di sini kita hanya menguji Friedman saja. Berikut akan
outputnya. Di sini kita fokus pada asimptotik, pada tes statistik yang di sini. Dasar pengukurannya itu apabila asimptotik signifikansinya lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Dan apabila asimptotik signifikansinya lebih besar dari alfa, maka H1 diterima. Oke, berarti kesimpulannya dari kelompok 4. Kesimpulannya, Berarti persepsi pelanggan terhadap 4 jenis sepatu ini gimana? Sama atau tidak ada berbeda? perbedaan atau sama antara jenis sepatu tersebut. Bukan sama antara jenis sepatu, tapi ini soal persepsi pelanggan ya, penilaian pelanggan terhadap apa kepuasan atau apa ini tadi dibilang? Penilaian penilaian apa itu? Jadi harus konsisten tanggapan terhadap 4 sepatu. Maksudnya gimana tanggapan terhadap 4 sepatu? Kepuasan apa pemakaian atau tanggapan terhadap modelnya atau apa? Jadi nanti mungkin lebih spesifik ya. Bukan tanggapan terhadap 4 sepatu, tapi mungkin apa spesifiknya tanggapan terhadap kenyamanannya ya setelah mereka menggunakan ya. Jadi coba pakai sepatu ini Pak atau Bu, sepatu B, C, D ya. Nah, kemudian berikan penilaian dari 0 sampai 100, dikasih angka berapa untuk A, B, C, D, nah, kan gitu ya. Mungkin ya tadi. Jadi persepsi pelanggan terhadap tingkat kenyamanan sepatu A, B, C, dan D, mungkin itu ya. Nah, sehingga dibuatkan hipotesisnya, hipotesis nolnya adalah tingkat kenyamanan A, B, C, D adalah sama, atau tidak berbeda, atau tidak ada perbedaan tingkat kenyamanan yang apa itu, yang hipotesis alternatifnya ada perbedaan, gitu ya. Oke, jadi seperti itu, ya. Oke. Oh, mau dicoba yang lain ya? Bagus. Ada cara yang kedua, Pak. Iya. Yes. Iya. Iya, pakai, oke. Nggak jadi. Iya, automatically yang itu. Iya. Oh, mau customize boleh. Oh ya, belum. Ya, langsung dikasih treatment-nya ya. Masih sama dengan yang tadi atau lain? Masih loading, masih proses. Sini sudah diberitahu statementnya yaitu menerima null hipotesis. Iya, oke. Mempertahankan null hypothesis ya, atau menerima null hypothesis. Iya, oke. Jadi bagus sekali ya. Nanti kalau ditanya dari, tingkat kenyamanannya, kebetulan sama ya, tingkat kenyamanannya sama ya, kebetulan ya. Kalau seandainya null hypothesisnya ditolak, berarti apa namanya itu, hipotesis alternatifnya yang diterima, berarti ada perbedaan. Nanti kalau ditanya, kalau ada perbedaan, tingkat sepatu mana yang tingkat kenyamanannya paling tinggi, mana yang nomor 2, 3, dan yang paling terakhir. Nah, gimana caranya? Kalau seandainya gitu hasilnya. Iya. Ada ide nggak? Mohon maaf, Pak, bisa diulang? Oh, oke. Ini kan kebetulan hasilnya menunjukkan tingkat persepsi pelanggan terhadap tingkat kenyamanan sepatu A, B, dan C, dan D itu adalah sama ya. Atau alias tidak ada perbedaan tingkat kenyamanan, betul ya? Kebetulan hasilnya. Iya. Kalau seandainya hasilnya ini adalah signifikan alias hipotesis alternatifnya diterima, berarti ada perbedaan antara tingkat kenyamanan sepatu A, B, C, dan D.
Nah, kalau ada perbedaan, kemudian pertanyaan berikutnya untuk diperdalam lagi adalah sepatu mana yang tingkat kenyamanannya paling tinggi di mata pelanggan. Kemudian yang nomor 2, nomor 3, dan yang nomor terakhir tingkat kenyamanannya. Paham maksud saya? Kalau seandainya kita berandai-andai, kalau seandainya seperti itu hasilnya. Ada yang tahu deh? Kalau seandainya seperti itu hasilnya, ya hipotesis alternatif diterima, maka adik satu-satu bisa ngetesnya ya untuk memperdalam. Jadi rumusan masalah, misalkan ini penelitian adik ya, skripsi adik. Hasilnya ternyata hipotesis alternatif diterima, berarti ada perbedaan tingkat kenyamanan sepatu A, B, C, dan D. Kalau skripsi sebaiknya jangan sampai di sana saja itu ya. Sebaiknya diperdalam ya supaya pembaca tahu, oke, ada perbedaan tingkat kenyamanan A, B, C, dan D. Terus sepatu mana yang paling nyaman? Mana yang nyaman nomor 2, nyaman nomor 3, dan yang paling tidak nyaman di mata pelanggan. Nah, kalau seperti itu bisa dicari tahu, ya mungkin bisa dilihat dari ini ya, deskriptif statistiknya bisa ya. Kebetulan ini kan sama mirip-mirip ya, mirip-mirip min-nya ya, 83, 80, 78, berapa ini 79, sekian, 79, sekian. Secara apa itu? Secara visual, secara kasat mata, mereka berbeda toh, secara kasat mata berbeda tingkat kenyamanannya, rata-rata penilaian pelanggan, betul ya? Ya. Rata-rata penilaian untuk sepatu A 83,5 dan seterusnya ini. Nah, secara kasat mata atau visual berbeda, tetapi secara statistik dengan pengujian ini dengan tingkat alfa 0,05 ternyata secara statistik sama, ya, dianggap sama alias tidak ada perbedaan. Ya, in case misalkan ini agak beda-beda ini ya jaraknya ya, mungkin ini ada 60, ada yang 40 dan sebagainya. Sehingga secara statistik dianggap berbeda secara signifikan. Oke. Nah, perbedaan yang signifikan secara statistik itu kemudian ditanya sepatu mana yang lebih tinggi tingkat kenyamanannya, mana yang nomor 2 dan seterusnya, bisa dilihat dari min-nya ini, diinterpretasikan ya. Ya min-nya. Nah, oke. Nah, dalam kasus ini ya dianggap sama, 83 dengan 80 dianggap sama, tidak ada perbedaan signifikan gitu ya. Kalau seandainya hasilnya nanti signifikan, ada perbedaan signifikan secara statistik, maka itu sebaiknya dideskripsikan ya, di riset adik, di deskripsi adik. Oh, sepatu A ternyata lebih tinggi tingkat kepuasannya daripada sepatu B, C, kemudian terakhir adalah sepatu D ya. Oke, ini yang sederhananya. Kalau mau lebih bagus lagi ya, lebih kuat lagi, maka bisa diuji satu-satu. Sepatu A dengan sepatu B diuji, dua kelompok sampel berpasangan. Ya, kemarin ya, masih ingat? Klik aja tadi analyze, kemudian apa lagi, non parametric legacy, apa itu legacy dialog, maaf apa tadi itu? Legacy dialogs ya, kemudian yang 2 related sample, bukan yang kaya. Diuji satu-satu. A dengan B, kemudian A dengan C, A dengan D, B dengan C, B dengan D, kemudian C dengan D. Jadi satu-satu. Dari sana ya lebih sophisticated ininya ya, pengujiannya kemudian pembahasannya. Tetapi kalau mau simple saja ya dilihat dari min-nya itu. Ya A, B, C, D mana yang min-nya lebih tinggi ya. Ini yang seperti kemarin kita kita lakukan pengujiannya Wilcoxon. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi overall kelompok 4 sudah sangat bagus ya, menampilkan kasus yang benar ya, contoh kasus untuk pengujian apa itu lebih dari 2 kelompok sampel yang berpasangan ya. Nah, kemudian yang menjadi tambahan dari saya adalah setelah kita tahu hipotesisnya diterima atau ditolak, so what gitu ya. Oke, kalau hipotesisnya diterima, maksudnya hipotesis nolnya diterima, ya berarti ya katanya tidak ada perbedaan. Ya, secara statistik dianggap signifikan sama, dianggap sama ya secara statistik tingkat kepuasannya. Kalau seandainya hasilnya ditolak H0, alias ada perbedaan secara statistik mengenai tingkat kepuasan pelanggan, persepsi tingkat kepuasan pelanggan atau tingkat kenyamanan pelanggan terhadap sepatu A sampai D itu, maka ada baiknya adik jabarkan lagi sepatu mana yang nyaman.
yang paling nyaman, kemudian nyaman kedua, ketiga, dan seterusnya. Bisa dilihat dari min-nya, ya, dari statistik deskriptifnya, atau lakukan pengujian dua kelompok sampel berpasangan satu-satu. A dengan B, A dengan C, A dengan B, B dengan C, B dengan D, terakhir C dengan D. Nah, kayak gitu ya. Oke. Oke. Nah, kalau dibawa ke kasus minggu lalu, ada pre-test, ada post-test. Untuk yang lebih dari dua kelompok sampel berpasangan bisa juga modelnya seperti itu. Misalkan untuk kasus saya sebagai dosen, saya kasih pretest dulu di hari ini, di awal ya. Kemudian setelah saya kasih materi, saya kasih post-test hari ini. Kemudian minggu depan, pertemuan minggu depan, saya uji lagi adik mengenai kuliah hari ini. Masih sama nggak? Itu ya misalkan. Jadi pretest, post-test, kemudian post-test 1 minggu setelahnya untuk menguji apakah setelah lewat 1 minggu masih ingat nggak. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi bisa 3 daripada 4 kayak. Nggak mesti harus selalu apa istilahnya itu genap ya. Jadi bisa 3 kelompok berpasangan, 1 orang menghadapi 3 tes, gitu ya. Hari ini pretest, hari ini post-test, minggu depan post-test lagi. Nah, itu juga bisa menggunakan pengujian ini, Friedman ini, gitu ya. Oke, jadi ada banyak variasi, adik kelompok lain juga sudah sangat bagus ya, sesuai dengan harapan contoh-contoh kasusnya. Oke, oke luar biasa, saya sangat apresiasi ya. Oke, terima kasih kelompok 4. Kita masuk ke materi berikutnya ya. Bagaimana kalau kita menghadapi kasus ada lebih dari 2 kelompok sampel tetapi independen. Oke, ini menggunakan pengujian Kruskal-Wallis ya. Nah, seperti apa itu? Coba saya minta kelompok tadi 4 ya. Karena ini tanggal 13 ya 1 tambah 3, 4 ya. Sekarang antara kelompok 1 sama kelompok 3. Ayo, siapa yang mau? Kelompok 1 boleh, kelompok 3 boleh. Ayo. Siapa yang mau volunteer? Ayo. Siapa? Sukarelawan? Kelompok 1 boleh, kelompok 3 boleh. Untuk yang independen? Itu boleh. Boleh, ayo langsung. Jadi Iya, ini Pak. kelompok siapa nih? Nari Utari dari kelompok mana? Tuh, satu. 1, oke. Kelompok 1 boleh. Izin share kontennya, Bapak. Iya, iya, silakan. Baik, di sini permasalahan yang saya ambil itu mengenai PT Cahaya memproduksi 4 buah lampu dengan merek A, B, C, dan D. Seorang manajer ingin mengetahui apakah ada perbedaan mutu produksi yang nyata di antara keempat merek lampu tersebut. Nah, untuk itu diambil sejumlah sampel tertentu dari masing-masing merek lampu. Kemudian diukur masa hidup lampu tersebut dengan cara menyalakan alat yang sama hingga lampu mati. Nah, ini merupakan data dari keempat merek lampu tersebut. Ada merek A dengan kode mereknya 1, merek B kode mereknya 2, dan C kode merek 3, D kode mereknya 4. Untuk merek A berjumlah 6, untuk merek B 5, untuk merek C 6 juga, dan merek D-nya itu ada 5. Nah, selanjutnya saya akan menguji pertama untuk di name-nya itu saya isi massa, terus di keduanya itu ada merek. Di sini weight-nya itu saya pakai 1, terus desimalnya di sini 1. Terus di mereknya kita kasih 0. Terus bagian labelnya itu massa atau jam. Keduanya
merek di values, oh ya, yang values di bagian mereknya. Untuk satu kita pakai lampu merek A, dua lampu merek B, tiga lampu merek C, dan 4 merek D. Udah, langsung oke. Terus di measure-nya pakai scale. Kalau yang merek, pengukurannya apa skalanya? Karena label, saya kira nominal ya. Yang mereknya. Sama seperti jenis kelamin laki perempuan, hanya sekedar memberikan label. Ya, mereka setara ya. Oke. Ya kalau dibiarkan scale juga biasanya sih nggak masalah. Cuman dalam pengujian tertentu, seperti minggu lalu sempat kita coba tidak bisa diproses karena agak sensitif. Dia ingin pas angka ini label sekedar sekedar dikasih label yaitu nominal atau yang scale gitu ya. Ya dalam pengujian tertentu agak sensitif. Jadi sebaiknya disesuaikan dengan ininya ya. Dan juga tadi itu ya, yang kelompok sebelumnya, mohon maaf saya potong dulu. Yang tadi kelompoknya itu tingkat kepuasan ya. Yang tadi sepatu A, B, C, D, ya. Tingkat kenyamanan. Kan seperti kuesioner itu ya. Kuesioner ya, betul ya, ya? Kelompok, siapa tadi? Kelompok 4 ya. Yang Betul, kelompok 4, ya, yang kelompok 4 itu kan menyebarkan kuesioner atau ditanya pelanggannya, coba yang sepatu A, B, C, dan D. Kemudian gimana tingkat kenyamanannya? 0 sampai 100, oh 80 sekian sekian itu ya. Nah, itu namanya data ordinal ya. Sama seperti setuju, tidak setuju, sangat sangat tidak setuju, kemudian tidak setuju, ragu-ragu ya, model gitu ya. Kemudian setuju, sangat setuju ya. Jadi intervalnya 1 sampai 5. Dalam hal ini bisa aja intervalnya 1 sampai 10, 0 sampai 100, semacam itu. Itu namanya data ordinal ya. Kebetulan tadi kalau dibiarkan scale ya tidak masalah ya, tapi mungkin dalam pengujian-pengujian tertentu itu ada kendala ya, seperti kasus minggu lalu ada peringatan tidak bisa diproses, jadi harus disesuaikan dulu skala pengukurannya di sini. Ya, oke, sekedar catatan ya. Siapa tahu nanti adik pada waktu skripsi punya data yang bervariasi, bukan hanya sekedar 2 variabel tapi banyak. Kemudian ada pengujian tertentu yang mengakibatkan adik, loh kok nggak bisa ya? Nah, coba di review lagi ya, di variable view-nya itu ya. Ya, oke, sekedar mengingatkan ya. Oke, silahkan lanjut ya. Boleh coba saya skill ya Pak ya. Biasanya mau sih waktu kemarin Pak. Ya, scale pakai boleh. Langsung kita analyze non-parametric legacy dialog ke independent sampel. Masa ke tes variabel, terus kalau merek lampu ke grouping variabel. Terus ini define range-nya minimumnya 1, terus karena pengujiannya ada 4, kita pakai maksimumnya itu 4.
Continue. Ya langsung oke dah. Ini hasilnya. Nah, keputusannya gimana tuh? Gimana cara bacanya, interpretasinya? Kalau hipotesisnya H0 tidak ada perbedaan massa lampu antara merek A, merek B, merek C, dan D. Untuk HI ada perbedaan massa lampu antara merek A, merek B, merek C, dan merek D. Nah, dasar pengambilan keputusannya itu berdasarkan nilai hitungnya. Nah, misalnya jika nilai chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel, maka HO diterima dan HI ditolak. Nah, jika nilai chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, maka HO ditolak dan HI diterima. Nah, berdasarkan tabel output tes statistik, diketahui nilai chi-square hitung atau Kruskal-Walisnya itu sebesar 18,829, lebih besar pada chi-square tabel sebesar 7,815, maka HO ditolak dan HI diterima, atau dengan kata lain, ada perbedaan massa lampu antara merek A, merek B, merek C, dan merek D. Untuk mengetahui dapat nilai chi-square tabelnya itu 7,815, ada tabelnya dengan derajat bebas 3 dan signifikannya itu 5%. Di sini lihat di 3 sama 0,05 sini. 7,815. Ya, Adik tidak menampilkan tabelnya, jadi ya nggak masalah. Ya, itu kalau membuat keputusannya secara manual, membandingkan T statistik atau T hitung dengan T tabel, betul ya? Maksudnya ininya Kruskal-Walisnya ya. Tapi kalau kita sudah pakai SPSS, gitu ya, sebaiknya full secara otomatis, gitu ya. Jangan lagi manual membandingkan statistik dengan tabelnya, gitu ya. Langsung saja lihat ini significance-nya atau p-value dari Kruskal-Walisnya. Ya, dilihat 0,0000 gitu ya. Jadi itu di bawah 0,05. Ya, kalau p-value di bawah 0,05 atau lebih rendah dari 0,05 artinya apa? Tolak H0 atau terima H0? Kalau lebih rendah atau sama dengan 0,05 itu berarti tolak H0 ya. Mohon diingat ya. Kalau lebih rendah dari 0,05 itu berarti signifikan. Itu artinya tolak H0 ya, alias terima hipotesis alternatifnya. Berarti tadi disampaikan bunyi hipotesis alternatifnya ada perbedaan antara masa atau ya masa apa ini masa berlakunya gitu ya. Apa yang dimaksudkan masa di sini? Jam berapa jam lampu itu ini ya sampai mati gitu ya, betul ya? Oke, iya. Jadi seperti itu ada perbedaan masa dalam satuan jam untuk keempat merek lampu ini. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau sudah menggunakan SPSS ya tidak usah lagi melakukan perbandingan secara manual ya antara perhitungan statistik dengan tabelnya itu ya. Tapi kalau mau manual dari awal ya silahkan seperti itu ya. Oke, jadi komputer software ini mempermudah hidup kita gitu ya. Jadi tinggal masukkan data, kemudian lakukan pengolahannya, masuk menu apa gitu ya, kemudian tinggal diinterpretasikan signifikansinya. Oke. Nah, kemudian kalau ditanya, oke, ada perbedaan merek A, B, C, dan D terkait masa atau jam pemakaiannya ya. Kemudian mana yang paling lama gitu ya? Mana yang paling lama masa pemakaiannya gitu ya. Kita lihat di sini min rank-nya ya. Dilihat di sini rata-ratanya karena ini adalah pengujian rata-rata ya. Jadi merek A sepertinya dia paling lama ya.
betul ya, terjemahannya bisa bertahan sampai 20,50 jam gitu ya. Betul ya? Iya, Bapak. Iya, jadi ya yang ranking nomor 2 ternyata merek C ya. Kemudian disusul merek B dan terakhir yang paling cepat singkat masa berlakunya masa pemakaiannya adalah merek D yang hanya 3,8 jam. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi itu. Atau kalau mau dengan cara yang lebih ribet dalam tanda petik ya, dibandingkan lagi A sama B, A sama C, A sama D, kemudian B dengan C, kemudian B dengan D, kemudian C dengan D. Nah, gitu ya. Nah, kemudian dari sana baru tahu, oke, diurut ya, mana yang ini, yang apa namanya, yang paling lama, kemudian yang kemudian disusul dengan mana yang lebih singkat lagi. Oke, jadi seperti itu ya. Nanti dalam skripsi adik, walaupun pertanyaannya apakah ada perbedaan antara ini dan itu, gitu ya. Saya kira untuk level sarjana tidak hanya sekedar menggunakan alat kemudian menginterpretasikan oke, ada perbedaan atau tidak ada perbedaan, gitu ya. Tidak cukup sampai situ, harus memunculkan pertanyaan yang lebih dalam lagi. Oke, kalau ada perbedaan, di mana letak perbedaan? Nah, jadi seperti itu. Oke, saya kira adik semua sudah pintar-pintar ya, bisa mengerjakan dengan bagus ya. Selamat mengerjakan tugas berikutnya ya, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya tetap semangat ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke, untuk pertemuan hari ini kita bisa akhiri. Sampai bertemu secara virtual minggu depan. Oke, sampai jumpa. Saya Terima akhiri kasih ya. Bapak. Ya, mari. Selamat pagi. Ya, saya akhiri. Oke. Makasih Bapak. Iya, saya akhiri. Terima kasih. Ya.